Oke, baiklah, sebelumnya saya informasikan dahulu kepada teman-teman mungkin yang baru melihat atau baru bergabung sama channel ini. Saya informasikan kalau channel kita tembus di 2000 subscriber. 2000 subscriber tembus, saya akan berikan giveaway sebesar 1 juta rupiah kepada subscriber setia channel ini tentunya, dan juga teman-teman yang bermasalah sama pinjaman online. Oke, jadi yang baru melihat silakan teman-teman subscribe dan like-nya. Siapa tahu ini menjadi manfaat dan juga berkah untuk kita bersama-sama. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja kita kembali ke pembahasan masalah pinjaman online. Karena banyak pertanyaan masalah resiko apa sih bang? Kita sudah telat bayar sudah 1 tahun, 2 tahun, kedepannya itu ada gak sih resiko dampak yang akan terjadi sama kita ini? Saya katakan kepada teman-teman, apa yang Anda takutkan, oke? Resikonya itu apa sih yang Anda takutkan? Masalahnya apa sih? Apa Anda takut sama DC pinjol akan datang tiba-tiba ke rumah Anda? Ataupun Anda tidak bisa lagi berhubungan sama bank ataupun perbankan manapun gara-gara Anda ada hutang sama pinjol? Ini saya katakan kepada teman-teman, oke? Bukan Anda sendiri, termasuk saya ini sudah berapa pinjol yang saya pinjamkan. Sampai saat ini saja masih ada yang belum saya bayarkan, tapi saya tidak pusingkan lagi, oke? Untuk apa? Karena kalau saya selalu memakai pinjol, meminjam pinjol terus setiap saat, saya tidak akan pernah berpikir untuk maju. Oke, gara-gara pinjol ini kok bisa sampai kita tidak bisa ngapa-ngapain lagi, oke, kecuali mikirin pinjol setiap harinya. Tidak usah Anda cemaskan lagi teman-teman, oke? Kita berharap kepada pihak pemerintah tidak ada gunanya. Sampai saat ini pemerintah tidak mau membubarkan pinjol. Dengan cara apa sih kita berharap dengan diri kita? Apakah sama teman-teman semuanya? Ya begitulah teman-teman. Harus kita mawas diri, harus nguatin mental kita bersama-sama. Tidak usah Anda cemaskan, walaupun mereka mengatakan ingin datang ke rumah, ingin menarik aset, ingin mempenjarakan Anda dikatakan melarikan uang perusahaan, bullshit semuanya, oke? Jangan Anda hiraukan, jangan Anda khawatirkan lagi. Itu hanyalah omongan belaka dari DC pinjol. Cara mereka untuk menakut-nakuti para nasabah seperti Anda yang tidak kuat mentalnya, oke, yang gampang down mentalnya. Itulah menjadi prioritas mereka. Kalau Anda kuat menghadapinya, Anda tidak akan lagi ditagih sama mereka. Percaya sama saya, karena mereka tidak mau menagih orang-orang yang berpikir atau mindsetnya bodoh amat terhadap hutang pinjol ini. Semakin Anda tidak kuat, semakin Anda ketakutan, Anda akan menjadi prioritas penagihan mereka. Mereka sangat tahu, mereka sangat lihai, mereka sangat terlatih profesional cara menangani atau membuat para nasabah gila, membuat para nasabah stres, terkhusus para nasabah-nasabah perempuan khususnya, oke? Para perempuan inilah yang banyak terjadi galbay dan juga banyak terjadi stres, bisa keluar rumah, pindah rumah atau kontrakan, tidak mau makan, tidak mau tidur, takut dipermalukan datang DC pinjol ke rumah. Padahal belum tentu mereka datang ke rumah, teman-teman. Saya katakan, oke, dari 100% peminjam yang didatangi sama DC pinjol ke rumah itu berapa persen? Anda mau tahu? Kalau seandainya Anda mau tahu, itu cuma 1 ataupun 2%, oke? Itu pun di daerah-daerah tertentu seperti Jakarta, Jabodetabek, itu memang didatangkan sama DC pinjolnya. Tetapi saya katakan kepada teman-teman, di luar itu hanya berapa persen? Mungkin tidak ada, apalagi di luar Pulau Jawa khususnya, oke? Seperti di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua, dimanapun itu, di Manado ataupun di Sumatera, tidak ada DC pinjol datang, oke teman-teman? Jadi tidak usah Anda takutkan, Anda khawatirkan, Anda cemaskan. Semuanya itu adalah hanya ketakutan belaka Anda saja. Semakin Anda cemas, semakin Anda khawatir, semakin disitulah, oke, psikologis Anda terganggu dan Anda tidak bisa, oke, melakukan tindakan-tindakan yang positif, melakukan sosialisasi sama orang lain, tidak bisa, oke? Tidak usah Anda cemaskan. Kita ini teman-teman semua, saya jelaskan ini, sudah terlanjur terjebur sama yang namanya pinjaman online. Sekarang solusinya ini adalah kita mau keluar tetapi kita tidak mampu bayar. Bagaimana sih bang solusinya? Ya sudah, kalau memang tidak mampu bayar, sudah galbaikan. Saya katakan kepada teman-teman, silakan galbaikan. Tidak ada resikonya kok. Tidak ada satupun resiko yang namanya galbay pinjaman online. Semakin Anda takut resikonya orang datang, resikonya di penjara, resikonya Anda bisa ditarikan aset, oke? Macam-macam pikiran dalam otak Anda, semakin Anda tidak bisa keluar. Kenapa saya katakan tidak bisa keluar? Anda akan melakukan gali lubang tutup lubang untuk membayar aplikasi pertama hutang Anda. Seperti itu seterusnya, sampai Anda yang awalnya 1 aplikasi bisa 2 aplikasi, 3, bahkan sampai 10 aplikasi. Anda kecanduan yang namanya meminjol, pinjaman online, oke? Jadi sampai sini Anda paham, oke? Kalau memang hutang Anda cuma 1 aplikasi, ya sudah,
tetap tahan satu aplikasi, tidak usah Anda fokuskan lagi pinjolnya. Kalau mampu Anda bayar, kalau tidak mampu ya sudah, galbaikan saja, tidak ada apa-apa kok. Santai, saya katakan santai, mau berapapun hutang Anda, oke? Nah, jangan sampai Anda gali lubang terus ke sana kemari, ataupun ke keluarga Anda, ke teman Anda, pinjam sana pinjam sini untuk menutupin pinjol. Itu akan membuat rusak hidup Anda ke depannya. Saya yakin kan Anda rusak, lebih baik Anda tahan saja hutangnya apa adanya sekarang. Jangan Anda lakukan tindakan-tindakan yang bisa merugikan hidup Anda, oke? Jadi sampai sini saya tekankan, oke? Tetap semangat menjalani hidup, jangan memikirkan pinjol lagi. Semakin Anda memikirkan pinjol, semakin rusak hidup Anda dan keluarga Anda, oke? Ini saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, berjumpa lagi esok hari.